لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في رمضان من اليمن والبركة لتمنوا أن يكون حولا كاملا. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun yang sama-sama kita hormati segenap para asatidz, para hujaj, para tuan-tuan guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Jamil, Al-Ustadz Kiai Haji Gustri, Sahibul Majlis Al-Ustadz Manhal. Ada juga hadir bersama kita Haji Komaruddin dan segenap para asatidz yang lainnya, orang-orang tua kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang berkah ini. Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya lisan berzikir kepada Allah, kita punya lisan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan lagi perkumpulan yang semacam ini merupakan satu perkumpulan yang insya Allah sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul dalam malam hari ini memperingati satu peristiwa agung, peristiwa besar yang dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra, yang dimaksud dengan Al-Isra adalah diperjalankannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa pada sebagian malam, yang mana peristiwa Isra ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Peristiwa Isra ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran secara jelas, secara gamblang, sehingga para ulama mengatakan siapa orang yang mengingkari peristiwa Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun yang dimaksud dengan Al-Mi'raj adalah naiknya Nabi kita Muhammad, diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa, sampai melembus 7 lapis langit, sampai Sidratil Muntaha, sampai ila Hadratil Qudsiyah, ila Hadratil Itlaq, perjumpaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana peristiwa Mi'raj Nabi juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Najm, akan tetapi tidak secara gamblang sebagaimana Allah menceritakan peristiwa Al-Isra. Dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala
walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidra ma yaghsha. Para ahli tafsir mengatakan ayat tersebut menceritakan tentang peristiwa Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini timbul pertanyaan, kenapa sih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjumpakan dengan zat Allah melewati langit? Apakah Allah ada di langit? Maka jawabannya tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertempat, tidak butuh kepada sesuatu apapun. Sebaliknya, sesuatu apapun yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Nabi kita Muhammad ketika diperjumpahkan dengan zat Allah melewati as-samawat? Ulama ada yang mengatakan bumi yang kita pijak ini meskipun tempat yang hina, artinya di dalamnya banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi masih berbangga diri. Berbangga dengan apa? Karena hidup di atas bumi seorang makhluk Allah yang paling Allah cintai dari segala-galanya. Karena hidup di atas bumi seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan seorang makhluk yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada alam semesta. Sebagaimana dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau seandainya bukan engkau wahai Nabi Muhammad, maka tidak aku akan ciptakan alam semesta ini. Bumi berbangga, dan begitu pun mereka para penghuni langit kepengen diziarahi Nabi Muhammad SAW. Mereka kepengen didatangi Nabi SAW, ingin mengambil kemuliaan. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW ketika dimi'rajkan oleh Allah melewati daripada langit, yang mana mereka penghuni langit, penduduk langit menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sambutan yang sangat luar biasa, dengan sambutan yang sangat istimewa, dengan sambutan yang sangat meriah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Sintu Durar beliau mengatakan, fama min sama'in walajaha illa wabadarahu ahluha bitarhibi wat takrimi wat tahiyy wa kullu rasulin marra alaih basyarahu bima arafahu min haqqihi indallah wa syarifi manzilatihi ladaih. Beliau mengatakan tidaklah langit yang dimasuki oleh Nabi SAW melainkan mereka penghuni langit menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sambutan yang sangat meriah, dengan sambutan yang sangat istimewa. Bahkan setiap para rasul yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad SAW, mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi kita Muhammad tentang kedudukannya yang sangat tinggi indallah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad, ini peristiwa yang sangat luar biasa. Secara singkat dan kejadian daripada Isra dikatakan bahwasanya kejadian yang mufajaah, secara tiba-tiba, artinya tidak direncanakan sebelumnya. Datang malaikat Jibril alaihi salam ke rumah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan ini malam ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu setahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dibawa Nabi kita Muhammad dari rumahnya ke Al-Masjidil Haram. Sebelum yang namanya pemberangkatan, terjadi yang namanya amaliyatu syaqqis sadar, pembelahan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembelahan dada Nabi kita Muhammad dikeluarkan dari hati Nabi alaga sauda, gumpalan hitam yang syaitan bisa masuk ke dalamnya, yuwaswis, mengganggu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pembelahan dada Nabi kita Muhammad, dikatakan sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika Rasulullah masih kecil, Indah Halimah As-Sa'diyah, umurnya 4 tahun. Yang kedua terjadi ketika umur Nabi kita Muhammad menginjak 10 tahun. Yang ketiga terjadi indal bi'tsah, ketika akan Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika umurnya 40 tahun. Dan yang terakhir pembelahan dada Nabi terjadi ketika akan terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Dikeluarkan oleh malaikat Jibril belah dada Muhammad, dicuci bima'i Zamzam, dengan air Zamzam, dikembalikan lagi. Bahkan Jibril mengatakan, hadhihi alaqatu sauda minka, ini adalah gumpalan hitam dari dirimu, dibersihkan bima'i Zamzam. Ada pendapat para ulama, Nabi SAW sejak diciptakan oleh Allah sudah dalam keadaan suci. Gak ada sedikit pun kotor dalam diri Nabi SAW yang syaitan bisa mengganggu. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang dilakukan malaikat Jibril alaihi salam dengan sahabatnya malaikat Mikail, amaliyatu syaqqis sadar, pembelahan dada Nabi SAW, itu adalah penambahan kesucian di atas kesucian, bukan membersihkan kotor yang ada dalam hati Nabi SAW. Dan ini dipilih di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Sinful Durar, beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhran. Tidaklah mereka para malaikat mengeluarkan adha, kotoran, dalam hati Nabi SAW, akan tetapi mereka menambah kesucian di atas kesucian sallallahu alaihi wasallam. Berangkat Nabi kita Muhammad dengan mengendarai yang namanya Al-Buraq, kendaraan daripada penduduk surga. Karena yang dijemput orang istimewa, tentu kendaraannya pun istimewa. Al-Buraq dikatakan ma'khudun minal barik bima'na al-abyad, diambil dari kata barik yang artinya putih, karena buraq warnanya adalah putih. Wakila ada pendapat mengatakan ma'khudun minal barq, diambil dari kata barak yang artinya kilat, li sur'ati sayri, karena cepat daripada jalannya buraq, bagaikan kilat. Makanya dikatakan oleh para ulama peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW itu enggak berlangsung lama, sebentar, karena kendaraannya hebat, kilat. Bahkan tadi dalam kitab Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, kita baca barusan, dikatakan summa arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash, kemudian kami kembalikan Nabi Muhammad SAW dari arash sebelum mendingin kasur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang kalau misalnya duduk tidur di atas kasur, bangun, itu kasurnya anget ya? Anget gak? Ini ente bangun dari tempat duduk ini anget gak? Kalau panas anaknya banyak berarti itu tandanya begitu. Ini Rasulullah dikembalikan dari peristiwa Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj, sebelum mendingin kasur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kendaraannya hebat, Al-Buraq. Singkat cerita, berangkat Nabi kita Muhammad. Sebelum sampai ke Al-Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad singgah fi mawadhi' mubarakah, di tempat-tempat yang diberkahi, di antaranya di Thaibah, di kota Madinah.
Nabi Muhammad juga singgah di Bethlehem, singgah juga di Tursinah. Semua ini dikatakan oleh para ulama menunjukkan ada keterkaitan Islam dengan yang sebelumnya, dan menunjukkan Allah ingin mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyatabarrak, untuk mengambil berkah di tempat-tempat yang berkah. Jadi begitu. Tempat kota Madinah, tempat dilahirkan Nabi Isa alaihi salam, di Tursinah di mana Nabi Musa alaihi salam mendapat gelar Kalimullah. Sampailah Nabi kita Muhammad ke Al-Masjidil Aqsa. Tidak tunggu berapa lama, masuk bersama Jibril alaihi salam. Sudah banyak arwahul anbiya wal mursalin, ruh-ruhnya para nabi, para rasul, wal malaikah al mugarrabin, penuh sesak luar biasa. Diceritakan dalam kisah Al-Mi'raj, dikumandangkan azan, dikumandangkan iqamah, mereka semuanya berdiri, yagumuna sufufan, berdiri membuat shaf barisan salat. Kemudian yantadhiruna man ya'ummuhum, mereka menunggu siapa yang menjadi imam mereka. Malaikat Jibril alaihi salam meraih tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqaddamahu imaman, dimajukan menjadi imam. Makanya Nabi kita Muhammad bergelar Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada salat, setiap para nabi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bi tsana'in jamil, dengan pujian-pujian yang indah. Lantas Nabi kita Muhammad mengatakan, kullukum azna ala rabbih wa ana musnin ala rabbi. Kata Rasulullah, setiap kalian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku adalah hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi kita Muhammad mengatakan, alhamdulillah alladzi arsalani rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus aku sebagai rahmat untuk alam semesta. Walhamdulillah alladzi ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnas. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umatku sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Mendengar ucapan Nabi kita Muhammad, maka Nabi Ibrahim mengatakan, bihadza fadalakum Muhammad, maka dengan inilah Nabi Muhammad lebih unggul daripada kalian sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam ringkas daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad, disebutkan dalam syarah Muslim, wa'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj 3 perkara. Yang pertama, diberi oleh Allah as-salawatil khams, berupa kewajiban salat yang 5 waktu. Yang kedua, khawatim suratil Baqarah, penutup daripada surah Al-Baqarah yang biasa kita baca dalam ratib kita. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ila akhir al-ayah, yang terakhir yang Allah berikan, wa ghufira min ummatihi lam yusyrik billah syai'an al-muqhimat. Allah akan ampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad sebesar apapun dosanya, selagi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakati hadzal majlis al mubarak, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, guru-guru kita, orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah bi barakati hadzal majlis al mubarak, kita mohon kepada Allah orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang senantiasa menjalankan segala perintah Allah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah, ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, Allah matikan kita mati ala husnil khatimah, meninggal dunia dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia dalam keadaan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita baca bersama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.